Kajian Islam. Nah, akhirnya subhanallah, ya, setelah seneng sang hatim tersebut malah kebablasan tuli. Ya. Nah, makanya dia disebut Hatim al-Asam, hatim yang tuli. Taib. Intinya menjaga perasaan ini penting. Ketika ada orang yang ngajak bicara dengan kita, maka apa? Dengarkan baik-baik. Walaupun isi pembicaraannya sudah kita tahu. Ya, taib. Yang kelima, mukbilan alaih. Kalau ada yang berbicara dengan kita, menghadaplah kepadanya. Ini penting nih. Sekarang adab yang kurang kita perhatikan juga. Kalau ada orang yang ngajak bicara sama kita nggak menghadap dia. Menghadapnya kemana? Ke HP. Bahkan anak-anak sekarang banyak yang kurang ajar. Dipanggil sama bapaknya, umiknya, gini bla bla bla. Ya, tapi nggak menghadap orang tua. Ngadapnya sama HP. Ya, ini adab yang sangat penting juga, ayolah ikhwah, menunjukkan bahwa kita perhatian. Kalau kita akhirnya nggak fokus. Ya, nah kadang-kadang sering dimanfaatkan oleh istri juga tuh. Iya aja, akhirnya minta duit, iya. Ya, totalan baru ngamuk. Karena dia nggak konsentrasi, konsentrasinya sama HP. Makanya ikhwan, salah satu hal yang mungkin perlu kita evaluasi adalah introspeksi bagi kita, kurangi HP ketika kita sedang berinteraksi dengan keluarga kita. Dulu Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, Rasulullah pernah memakai cincin, kemudian cincin tersebut dibuang sama Nabi. Apa alasannya? Dia mengatakan, ya, cincin ini telah melalaikan aku dari kalian. Karena Rasulullah SAW lihat cincin tersebut, diajak bicara, dilihat cincin tersebut. Akhirnya apa? Dibuang. Nah, sekarang juga gitu. Harusnya HP ini dibuang nih harusnya. Sering bikin kita apa? Ya, nggak beradab. Ya, nah, tapi ada nggak yang berani banting? Taib, Allah musta'an. Ini musibah HP sekarang ini menjadikan interaksi kita dengan keluarga akhirnya ada jarak. Yang dulu kalau lagi ketemu sama orang, sama keluarga ngobrol, sekarang enggak, asik sama HP-nya sendiri-sendiri. Lihat warung-warung sekarang, yang dulu kalau ngobrol kalau ketemu, sekarang enggak, khusyuk sendiri-sendiri. Apalagi kalau ada wifi gratis lagi. Nah, selanjutnya yang keenam adalah wala tuqati'hu, jangan memotong pembicaraan. Nah ini, belum selesai masih tengah-tengah dipotong. Ini kurang adab. Jangan. Ini kalau politikus mungkin dimaklumi lah, mereka nggak punya adab. Biasanya dikit-dikit interupsi. Nah, potong, belum selesai dipotong. Harusnya tunggu sampai apa? Selesai. Ya, nah, kita bangsa yang membutuhkan adab dan akhlak. Ya. Yang ketujuh adalah, dan jangan mendahului orang yang lebih tua darimu. Hormati yang lebih tua. Pernah ada dua orang menghadap Nabi SAW untuk membuat kesaksian. Ya, ada yang tua, ada yang muda. Yang muda lebih duluan, maka ditegur oleh Nabi. Kabbir, dahulukan yang lebih tua. Kita harus lebih hormat kepada yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Harusnya yang tua dengan yang lebih muda hubungannya harmonis. Yang tua sayang kepada yang lebih muda, yang muda hormat kepada yang lebih tua. Ya. Nah, yang kelima, adab yang kelima, adab tidur. Ini juga tidur ini nikmat ya dari Allah. Pengen tahu tentang nikmatnya tidur? Ya, perhatikan orang-orang yang susah tidur.
Bahkan mereka sampai perlu obat tidur. Ya, sampai perlu obat tidur karena susah tidur. Sampai pengen tidur karena nikmat tidur. Ya, sebagian orang ada yang nggak bisa tidur malah sampai perlu obat tidur. Ya, nikmat karena dengan tidur kita bisa istirahat. Ya, kemudian pencernaan juga bisa bekerja dengan baik. Makanya orang biasanya bangun tidur itu langsung setor, transfer biasanya pagi-pagi transfer, ya transfer ke toilet karena pencernaan bekerja dengan baik pada saat kita ya tidur. Ada beberapa adab yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah idza ataita madji'aka fatawadda, wudu terlebih dahulu. Ketika kita mau tidur, wudu sehingga kita tidur dalam keadaan bersuci. Ya, ini akan didoakan oleh malaikat orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Wanam ala shikkikal aiman, tidurlah dengan berbaring ke kanan. Ini juga termasuk sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dengan berbaring ke arah kanan itu biasanya tidak terlalu nyenyak nanti tidurnya. Karena tidur itu hanya sekedarnya. Ya, tidur itu diperlukan hanya sekedarnya. Kalau terlentang ini biasanya bablas biasanya. Saking enaknya. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidurnya hanya secukupnya. Ya. Watlu ayatal kursi marrotan, bacalah ayat kursi. Ini ayat kursi surat apa? Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Taib. Karena itu berisi tentang tauhid. Al-Fatihah berisi tauhid, ayat kursi juga berisi tauhid. Wajma' kaffaika waqra' fihima suratal ikhlas wal mu'awwadhatain. Ya. Kemudian bentangkan dua telapak tanganmu. Ya, seperti ini. Kemudian bacakan surat Al-Ikhlas dan mu'awwadhatain. Mu'awwadhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wangfus fihima, kemudian tiupkan ya, sepul dikit. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik, kemudian usapkan kepada badanmu semampunya. Semampunya maksudnya ya, usapkan ke badan semampunya, enggak usah berlebih-lebihan. Kadang ada yang sampai ke kaki, enggak perlu. Ya, badan saja. Taf'alu dzalika salasan, kau lakukan hal itu sebanyak ya 3 kali. Ya, tiga kali. Ini sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidur. Dan ini penting supaya kita tidak diganggu oleh setan ketika tidur. Kan banyak orang ngeluh ya, tidur mimpi yang enggak, tidur diganggu misalkan. Ya. Ya. Maka kalau kita pengen tidurnya aman, nyaman, ya, pulas, ya, kalau perlu sambil ngorok, ya, maka laksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang keenam, adab bersin. Idza atasta faghatti wajhaka biyadaika aw bithawbik. Kalau kamu bersin, maka tutuplah wajahmu dengan ya tanganmu atau pakaianmu. Ini adab yang pertama. Kalau kita bersin, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Menutup wajah kita dengan tangan atau dengan ya baju kita. Ya. Nah, sebagaimana ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bithawbihi.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bersin, beliau menutupinya dengan tangannya, yakni telapak tangan. Dan yang paling bagus adalah telapak tangan bagian luarnya, gini, bukan begini. Ini yang paling bagus. Karena kenapa? Karena ketika bersin itu kita mengeluarkan apa? Kotoran, ya, mengeluarkan kotoran. Ya, kalau di sini nanti malah sering terkena dengan ya interaksi kita, kerja dan sebagainya. Dan ini ayyuhal ikhwah, salah satu sunnah yang sangat penting pada zaman kita sekarang. Dan dari sinilah kemudian para ahli kedokteran menyarankan kita saat-saat COVID seperti ini untuk pakai masker. Kenapa? Karena ketika kita bersin, memuncratkan ya kotoran yang keluar dari hidung, itu bisa menyebabkan apa? Virus. Menyebabkan virus. Oleh karenanya, pada dasarnya apa yang dinasihatkan oleh pemerintah, apa yang dinasihatkan para ahli medis kedokteran, pada dasarnya sudah didahului oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, banyak nasihat-nasihat dokter yang sekarang mengemuka, ya, yang istilahnya 5M, itu semuanya sudah ada dalam Islam. Cuci tangan misalkan, wudu sudah cuci tangan. Setiap wudu kita disuruh untuk mencuci tangan. Ya, memakai masker, ini hadisnya. Rasulullah SAW ketika bersin beliau apa? Menutup dengan dengan tangannya, dengan kain. Demikian juga anjuran istilahnya karantina, isolasi, itu ada dalam Islam. Ya, apa? La yuradu mumridun ala musih. Janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Enggak boleh dicampur. Itu ada dalam agama Islam. Hindari kerumunan, ada. Nabi SAW mengatakan, ya, firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit seperti kamu lari dari singa. Artinya kita disuruh menjauhi ya hal-hal yang bisa mengakibatkan apa? Ya, tertularnya pada penyakit pada diri kita. Intinya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Kita harus bangga, gembira memiliki agama Islam. Sebelum para ahli dokter, para ahli medis menyarankan 5M, jauh-jauh hari Islam sudah apa? Membahasnya. Salah satunya ini tadi. Kemudian yang ketiga, wahmadillah. Pujilah Allah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena bisa bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Nanti temannya disuruh mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Karena dia telah mendoakan kita, kita balas lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, Islam itu Masya Allah ya, luar biasa. Saling mendoakan. Dia sudah mendoakan kita, dia sudah berbuat baik sama kita balas kebaikan dia, doa dia. Nah, jadi ini adab-adab ketika seorang apa? Bersin. Ya. Taib. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah menguap. Ya, menguap. Kalau menguap bukan nikmat ya. Menguap itu dari setan. Menguap itu tanda kemalasan. Ya, tanda kemalasan. Banyak orang kalau masih ngantuk, ya, kemudian menguap, ini tandanya apa? Ya, malas. Makanya para ulama mengatakan, ya, menguap atau tidur di majelis ilmu, nah itu tanda, itu adalah dari setan. Kenapa? Karena itu tanda kemalasan. Tanda kemalasan. Beda sama bersin. Kalau bersin itu nikmat. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguap itu dari setan karena itu tanda kemalasan. Taib. Nabi bersabda, adab yang pertama adalah raddut tasa'ub mastata'ta. Tahanlah menguapmu semampumu. Artinya kalau kita menguap, kita dianjurkan untuk menahan. Ya, menahan, melawan. Karena itu adalah dari setan tadi. Atau kalau kita nggak menahan, maka apa?
wa amsik biyadika ala fiik, tutuplah mulutmu dengan telapak tangan, wala takul ya, jangan kamu mengatakan apa? Jadi ada 3. 1, ya, tahanlah. Yang kedua, tutup dengan telapak tangan kita. Tutup dengan telapak tangan kita. Yang ketiga, jangan melepas dengan suara. Biasanya orang kalau angop ya, tahu ya, diloskan. Itu enggak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, fa idza qala dhahika minhu syaitan. Kalau ada orang ketika menguap dia mengatakan ya, dilos gitu, setannya ketawa. Setannya tertawa. Seneng dia, setannya seneng. Ini ketahuan nih, malas ketok ya. Ya. Nah, kata Nabi SAW, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Kalau seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah dengan tangannya pada mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, karena setan itu apa? Masuk. Ya. Nah, maka jangan buka pintu setan pada diri kita. Yang ke-8, adab bermajlis. Idan tahaita ila majlisin fasallim wajlis haisu yantahil majlis wala tajlis bainas syamsi wadh-dhil wala tufarriq bainas naini illa biidnihima wala tukim ahadan min majlisih wafsah liman dahal wadhkurillaha fihi wa aqalluhu kafaratuh. Kalau kamu ke majlis, salamlah terlebih dahulu. Ya, ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, kata beliau, ya, hendaknya bagi engkau tidak memisah antara 2 orang yang sedang duduk. Ini ada 2 yang sudah duduk, antum pisah dia, kemudian duduk di tengah-tengahnya. Jangan. Karena itu bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Ini datang terlambat, masbuk, maunya apa? Ya, depan aja. Ya, nggak boleh. Demikian juga di antara adab juga adalah jangan membangunkan seorang dari majelisnya, ngusir, ya, belakang, terus antum tempati, nggak boleh. La yuqimur rajulu ar-rajula summa yajlisu fi. Janganlah seorang itu, ya, menyuruh orang lain berdiri dari tempat tersebut, kemudian dia duduk di sana. Walakin tafassahu wa tawassau. Tapi hendaknya kalian apa? Ya, merapat, kasih keluasan. Apalagi kalau masih luas gitu kan. Nah, ini kalau misalkan udah rapat ya, insya Allah kalau bisa diatur itu bisa. Ya, coba kalau diangkot itu cukup aja. Udah pas, tambahi lagi masih cukup aja. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah kalian dalam majelis, maka berluas-luaslah. Jadi maksudnya enggak pakai ngusir orang, enggak usah. Ya, tapi mari kita saling apa? Merapatkan barisan, itu lebih aman. Kalau ngusir itu kadang-kadang bikin hati yang diusir itu loh sakit. Termasuk yang anak ingatkan juga, ini sering terjadi, ngusir anak-anak. Jangan. Kalau dia duluan, maka dia yang lebih berhak di tempat itu. Biasanya para imam terutama, ya, anak-anak di soft depan, dia duluan datangnya, tapi malah diusir. Anak-anak belakang, jangan di depan. Ya, ini termasuk kesalahan. Kajian Islam.